We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mbak Sari Widyaningrum. Selamat pagi. Seorang seniman tari di Yogyakarta. Ini saya menemukan beberapa quotation yang sangat menarik. Saya share screen ya. Kata yang Mbak Sari, manungsa kuwi wis ana tulisane dhewe-dhewe. Manusia sudah memiliki jalan masing-masing. Iya. Nah, bagaimana Anda melihat perkataan ini, Mbak? Silakan. Ya, memang saya kan melihat dari eyang saya, dari orang tua saya, dari keluarga saya juga memang dari quote itu adalah dari ibunya bapak saya. Selalu mengatakan menungso ki wis ana tulisane dhewe-dhewe. Jadi memang setiap manusia itu sudah ginaris, sudah ada garisnya seperti apa. Misalnya kalau di wayang itu sudah tertulis di Citabsoro ya, misalnya di dalam Citabsoro kan siapa dalam Mahabharata nanti siapa dalam Baratayuda nanti siapa lawan siapa, seperti apa, menang atau kalah. Nah, sedemikian pula dengan kita manusia di sini juga seperti itu gitu. Jadi cokro manggilingan itu tadi Pak muter. Udah ada nanti sekarang si A sedang dalam posisi di atas, tetapi kalau dia tidak berhati-hati nanti dia bisa turun, bisa mengalami hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tetapi artinya kita tinggal menjalani aja ya Pak. Tetapi ya kita dalam menjalani itu bukan berarti kita hanya berserah gitu aja, enggak. Tapi kita juga tetap diberi kesempatan untuk berusaha, untuk berupaya bagaimana menggapai apa yang kita inginkan, kan gitu, Pak. Ya, itu yang pengen saya tanyakan. Kan kita juga harus berusaha ya. Iya, betul, Pak. Ya, jadi nggak hanya cuma ya udahlah aku udah ditakdirkan seperti ini, udah aku ngikut aja. Nggak seperti itu. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah gitu, diberi kesempatan untuk bisa berupaya, berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Oke, selanjutnya ini juga menarik sekali. Segala sesuatu yang belum dikerjakan akan selalu tampak berantakan, tapi jalani saja dan terus berusaha kerjakan. Yakin nanti suatu saat akan sampai titik yang diharapkan. Yang pertama adalah, ini foto di mana, Mbak? Bagus sekali. Itu foto di Imogiri, Pak, di Pacitan Imogiri, di makam raja. Tapi di ini yang sebelah runtuh waktu itu ya? Ya sempat runtuh, tapi waktu ini malah sebelumnya, Pak. Jadi belum selesai pembangunannya karena ini kan foto tahun 2015 ya, Pak. Ya, jadi waktu itu sama kakak-kakak saya ke situ kan, Pak. Terus sama orang tua ding waktu itu juga. Bapak saya masih belum sedo waktu itu. Sama bapak ibu sama keluarga main ke situ. Nah, itu Gentan yang baru yang paling timur itu baru dibangun. Nah, kok saya itu sore hari tuh Pak. Jadi saya ngelihat dari arah situ kok mataharinya kok kayak ngintip, kan udah mau tenggelam itu Pak mataharinya. Jadi saya pakai kamera HP itu Pak, padahal nggak pakai kamera. Ya, kembali ke tulisan ini, Mbak. Ya. Monggo. Itu sebenarnya
Saya waktu nulis itu tuh saat ini Pak, saya galau tesis saya tuh nggak selesai-selesai. Berapa tahun akhirnya? Saya tesis itu 2 semester, Pak. Oh, oke oke. Ya, jadi waktu itu saya, melihat teman-teman saya kok udah pada udah pada pendadaran, udah pada sebelum sebelum tesis sih, Pak, waktu itu masih, proposal. Proposal kok teman saya udah pada seminar, saya gitu, tapi kok saya belum sendiri. Terus habis itu bahkan saya belum seminar proposal, teman saya tuh udah ada yang ujian tesisnya. Jadi saya kok, aduh kok saya kok ketinggalan banget nih, saya gitu. Tapi terus waktu saya lihat itu, ah ini memang ini proyek ini belum selesai nih, masih dalam pembangunan. Tapi nanti kalau udah selesai pasti bagus kok. Nah itu terus saya analogikan ke tesis saya gitu aja, Pak. Tentang apa tesisnya, Mbak? Saya tesisnya tentang etika pariwisata, Pak. Oh, oke. Oh, Iya. makanya ngajarnya di pariwisata ya? Ya, karena saya memang dari D3, S1, S2 itu pariwisata semua, Pak. Oh, oke. Nah, tesisnya tentang apa, Mbak? Tentang etika pariwisata pada seni pertunjukan tari di Ramayana Prambanan. Oh, wow. Ya. Apa, etikanya turis atau etikanya siapa ini? Dari situ saya ini Pak, dari wisatawan sendiri, kemudian dari pengelolanya, dari unit teater dan pentas itu, kemudian satu lagi dari penyajinya. Jadi saya melihatnya dari 3 aspek. Gitu. Untuk Mbak Sari sendiri, apa boleh kita masuk ke dalam candi? Atau Kalau sepatutnya atau tidak sepatutnya atau bagaimana menurut etika itu? eh, ya kalau sebenarnya kan kalau tesis saya kan di Ramayana Baletnya ya Pak, bukan di candinya. Tetapi kalau untuk di candinya, menurut saya untuk menghargai karena itu kan tempat ibadah gitu ya Pak. Sebaiknya ya janganlah pakai apa gitu. Seperti yang ada pernah dimuat di Borobudur itu kan dia mengalami apa kerusakan karena pijakan sepatu dari wisatawan itu kan Pak. Sekian tahun dia mengalami kerusakan, degradasi seperti itu. Nah, mmm, makanya kalau memungkinkan bisa pakai kaos kaki, terus selain itu secara fisik, secara yang non fisik juga mungkin secara pakaian juga bisa diatur juga, mungkin bisa seperti itu. Nah, Mbak Sari, ini interesting sekali. Banyak termasuk teman saya, menulis tentang etika pariwisata di Mhm Borobudur juga, mhm. untuk program S3 Pak, kalau nggak salah. Nah, tulisan-tulisan ini apakah ngefek Mbak ke Kementerian Pariwisata atau pengelola Borobudur Prambanan atau bagaimana? Ada efeknya nggak? Apa hanya sekedar tulisan saja selama ini? Banyak yang Mmm, nulis ini kan? iya Pak, betul Pak. Banyak yang nulis ini di, media massa juga banyak juga ya, Pak, tapi kok sepertinya belum terlalu ngefek ya. Artinya saya melihat di beberapa candi itu kalau masuk secara pakaian ya, Pak, itu sudah, tidak boleh memakai celana pendek seperti itu, sudah ada seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa candi itu belum belum bisa seperti itu. Ya mungkin karena di Indonesia sendiri, situs-situs warisan budaya yang seperti itu, yang artinya perlu perlu penghargaan khusus, itu sangat banyak ya, Pak. Jadi mungkin memang kayak kurang kurang iya, jadi baru beberapa outlet gitu. Penyebabnya apa, Mbak? Ketidaktahuan etika ini atau kesengajaan atau apa sebetulnya? Apa karena sudah Kalau apa orang umat yang mempercayai candi itu sudah berkurang atau bagaimana? kalau saya melihatnya sementara ini tapi ini menarik ya, Pak,
Pak, mungkin besok bisa buat penelitian selanjutnya. Jadi saya, melihatnya itu kayak kekurang pahaman aja tentang etika. Jadi kadang, di penelitiannya yang tesis untuk tesis saya itu lihat kok, mmm, mereka itu seperti, "Oh harusnya seperti ini toh," kayak gitu. Jadi, ada aturan seperti ini, tapi mereka kayak tidak mengindahkan. Ternyata mereka bukannya tidak mengindahkan, tetapi mereka itu me tidak tahu bahwa Tidak tahu ya. ada aturan seperti itu ya, ada aturan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan dengan aturan seperti itu, tuh. Memang kayak keterbatasan itu juga. Iya iya iya. Kurang sosialisasi mungkin ya, Pak. Mhm mhm. Oke, ini interesting, Mbak. Tidak perlu memutar waktu karena saat ini adalah sebaik-baiknya waktu menuju masa depan. 4 tahun berlalu, Mbak. Bagaimana Anda merasakan putaran waktu itu, Mbak Sari? Apa yang perlu kita lakukan untuk saat ini? Silakan. Untuk saat ini ya, bersyukur aja sih, Pak. Maksudnya melihat itu juga waktu itu tanggal, 17 Desember 2016, waktu itu juga saya masih galau, belum selesai tesisnya ketika melihat teman-teman saya udah pada selesai, udah pada kerja, udah pada kemana-mana gitu. Sementara saya masih masih bimbingan, nggak selesai-selesai. Nah, terus misalnya sekarang, saat ini saya sudah ya alhamdulillah saya sudah lulus, kemudian sudah, diterima bekerja di STP AMTA, seperti itu. Nah, itu juga ya udah, bersyukur. Artinya dulu memang saya, setelah lulus itu juga sempat galau juga, lulus mau ngapain nih, kayak gitu. Karena kan waktu itu saya, sekolahnya itu bukan dibiayai dari instansi, enggak, tapi saya beasiswa orang tua, Pak. Jadi, dari anu, bank BUMN gitu. Terus saya ya udah saya pokoknya udahlah sekarang pokoknya dijalani, dilakoni, terus saya menyelesaikan apa tugas saya saat ini, sudah gitu aja. Ya pokoknya hari ini yang terbaik karena semakin kita, berjalan, kita semakin maju ke depan itu kan kita juga semakin banyak bertemu orang, semakin banyak, mmm, mengalami suatu atau banyak hal itu dan tentunya, orang-orang dan hal-hal tersebut kan nggak semuanya bikin kita bahagia ya, Pak. Pasti, ada juga yang bikin sedih, ada juga yang bikin apa, geram, ada yang marai mangkel gitulah, Pak, kalau dalam bahasa Jawa. Ya udah itu pokoknya, kembali lagi kata yang saya dan kata orang tua saya, bagaimana kita nggelar nggulung atine dhewe gitu. Jangan istilahnya jangan terlalu termakan emosi gitu aja. Gelar gulung apa, Iya, awake dhewe. iya, nggelar nggulung awake dhewe. Jadi digelar, ini tuh, ini ada apa aja nih, terus, oh ya udah berarti yang ini tidak perlu digulung, kayak gitu. Itu sangat wayang sekali, wayang beber itu. Ya, iya ya Pak, betul sekali. Kan memang ya, saya kan bapak saya dulu maaf, dosen tari juga, kemudian ibu saya juga, eee, guru tari juga di SMKI, terus kakak saya tuh nggak sekolah di kesenian, nggak sekolah di ISI atau SMKI, tetapi mereka juga, eee, berkecimpung di dunia seni juga, seperti kakak saya yang pertama itu juga abdi dalam, kemudian kakak saya yang kedua itu, di dinas kebudayaan kerjanya sekarang ini. Jadi ya di rumah itu kalau ngobrolnya wayang, cerita wayang. Dari kecil kayak gitu, Pak. Kalau mungkin yang lainnya diceritainnya tentang, Avengers gitu ya, Pak. Kalau dulu saya diceritainnya tentang wayang sama saya.
Pak Sari, tapi keluarga seperti Pak Sari ini masih banyak di Jogja nggak, Pak? Atau di Solo gitu, yang dari beberapa generasi konsen di wayang, lalu ya ngobrolnya tentang wayang begitu. Apakah masih banyak dari teman-teman Mbak Sari sendiri? Kalau saya ngelihat dari teman-teman saya sih, jarang ya, Pak, maksudnya dari keluarganya gitu jarang, kecuali kalau memang, orang tuanya atau keluarganya itu memang, mereka, eee, berkecimpung di dunia itu. Tetapi kadang malah menjumpai teman-teman saya itu, eee, muncul ketertarikan mereka sendiri ketika mereka sudah dewasa. Jadi bukan dari rumahnya maksudnya dia tidak diperkenalkan dengan itu, tetapi sudah mulai dewasa, mungkin dia mulai belajar menari atau, belajar dalang atau mau copat dan lain sebagainya itu, nah mereka baru, eee, ini ada yang seperti itu ada, Kak. Tapi sebenarnya Oke. sekarang di SMKI pun itu sekarang muridnya banyak sekali, Pak. Jadi yang di kesenian itu sekarang di Jogja mulai mulai banyak. Oke oke oke. Bagus sekali ya. Nah, yang terakhir nggak ada fotonya, tapi tulisan ini sangat indah sekali. Bila langitmu tak sedang cerah, tak ada lagi bunga yang indah yang mampu membuatmu bahagia. Kala Iya iya, mimpimu tak lagi nyata, seakan semua pergi menjauh, menyisakan mendung di hati. mendung di hati, Akan jangan ada pernah gentar harapan, juga hadapi. Ya, iya akan ada iya harapan yang baru selama kita mau mencoba memberikan dunia senyummu. Jangan pernah gentar untuk iya, hadapi, ingatlah. Nah, tak ada satupun selalu kata ada pesimisme. pelangi. Ya, selalu ada pelangi yang indah setelah hujan yang mereda. Tak ada tak ada yang boleh padamkan mimpimu dan teruslah untuk percaya. Nah, tak ada satu pun kata pesimis di tulisan-tulisan Anda, Pak Sari. Siapa yang mengajari ini? Dan dari mana Anda belajar semuanya ini? Ke keoptimisan ini? Nah, sebenarnya kalau, untuk lirik itu ya, Pak, itu sebenarnya bukan saya yang menulis itu, Pak, itu kan lagu anak-anak. Jadi itu yang menyanyikan adalah Ebi. Ebi itu anaknya Baim dan Artika Sari Devi. Nah, saya memang nggak tahu kenapa dari sejak lama saya tuh suka dengan pasangan Baim sama Artika Sari Devi ini. Kemudian, dia kalau nggak salah Hari Anak tahun 2006, maaf 16, 2016 atau 17 kalau nggak salah, dia itu mengeluarkan single tentang lagu anak-anak itu. Terus saya pertama kali dengar saya tuh, "Loh kok kok bagus ya?" Maksudnya, liriknya itu ini tuh, eee, match nggak cuman buat anak-anak, tetapi buat orang tua, buat orang dewasa pun juga match gitu loh. Waktu itu ya saya memang, waktu tesis itu saya memang, apa namanya, memang kayak macet gitu loh, Pak. Pernah mengalami masa macet, jadi saya kayak gitu. Terus, saya senang sekali. Nah, itu terus kemarin saya, ah, bikin bikin caption pakai liriknya lagunya Ebi itu aja. Nah, kalau untuk masalah, apa namanya, yang tidak ada kata pesimis itu sebenarnya itu saya menyemangati diri sendiri sih, Pak, karena dalam beberapa hal saya sendiri, ya namanya manusia ya, Pak, itu pasti, ada kalanya ya tuh kayak pesimis, kayak, "Aduh aku nggak bisa nih, kayaknya aku nggak bisa nih," kayak gitu. Tetapi, dulu saya pernah ingat seperti yang bapak saya bilang, kayak ibu saya bilang, "Pokoknya dilakoni aja, dilakoni wae," gitu. Sebaik-baiknya, kalau ada tugas, ada dawah apapun, tugas dari manapun itu, maksudnya dari kampus, dari dosen, waktu itu saya masih ngasisten juga, itu kalau ada apa sama dosenmu ya dilakukan sebaik-baiknya. Istilahnya, mmm, apa ya, jangan mengecewakan orang yang sudah mempercayai kamu, kayak gitu.
dilakoni wae ya. Ya, jadi memang itu sebenarnya untuk apa, eee, menguatkan diri aja sih, Pak. Bukannya saya tidak pernah pesimis, enggak ya, Pak. Itu kayak menguatkan saya ketika saya perlu suntikan zat optimis itu tadi, Pak. Zat optimis. Iya, Sampai sekarang masih menari di keraton? alhamdulillah masih, Pak. Jadi kemarin belum lama itu yang, untuk tinggalan Jumenengan itu saya terlibat juga alhamdulillah, yang di live stream di YouTube itu. Oh, umur sampai berapa bisa menari di keraton, Mbak Sari? Sebenarnya nggak ada batasan ya, Pak, tetapi, akhir-akhir ini itu ada beberapa tarian mungkin kalau untuk bedoyo atau beberapa nggak semua bedoyo sih, Pak, ada beberapa itu yang dikersake itu adalah yang belum menikah, ada yang seperti itu. Oke. Loh, tapi yang setelah menikah pun masih bisa kan menari? Masih, jadi ada Sampai umur beberapa. berapa itu? Kalau sepertinya ya sekuatnya masih bisa menari. Dan tapi kan juga kalau menari di keraton kan nggak bisa yang, "Aku ikut nari dong," yang mendaftarkan diri gitu kan nggak bisa. Jadi semua tetap dipilih dan didhawuhi, "Ayo kamu ayo kamu." Nah, jadi tinggal nunggu dawuh gitu aja. Oke, oke. Tinggal nunggu dawuh. Iya, nunggu dawuh. Sudah digariskan. Sudah digariskan, sudah ada catatannya. Oke. Terima kasih Mbak Sari atas sharing-nya. Nggih. Kita harus jumpa di Jogja. Oh, siap, Pak, siap. Saya tunggu di Jogja, Pak. Kita ketemu di keraton, Pak. Nggih nggih, siap, Pak. Oke, monggo. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Nggih nggih, terima kasih, Bapak. Terima Selamat kasih, siang, matur selamat siang. nuwun. Selamat siang.